warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nefatima Azahro dengan NIM G211072, mahasiswa Sains Komunikasi semester 4 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Jurnal Psychological Perspective on Interpersonal Communication oleh S. Ramaraju. Di era globalisasi seperti ini, mempelajari tentang komunikasi interpersonal sangatlah penting. Komunikasi interpersonal terjalin melalui semua aspek kehidupan, di mana komunikasi interpersonal termasuk dalam aspek psikologi. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana hubungan antara psikologi dengan komunikasi interpersonal, di mana terdapat teori-teori yang diambil untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi manusia merupakan sesuatu yang kompleks dan fenomena yang menarik, baik bentuk prinsip atau aturan, maupun isi yang berupa makna komunikasi yang mencerminkan karakteristik pribadi individu serta peran dan hubungan sosial mereka. Di era revolusi komunikasi ini, efektivitas komunikasi ditekankan pada semua orang. Namun, fokus utamanya hanya pada unsur kebahasaan, bukan pada unsur kejiwaan atau kognitif, faktor sosial, dan juga budaya. Yang membedakan komunikasi interpersonal adalah kualitas tertentu atau karakter interaksi. Pendekatan psikologis untuk komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi akan membantu kita dalam mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam mengembangkan kemampuan komunikasi antar pribadi. Psikologi pada umumnya berkaitan dengan mempelajari pikiran, otak, dan perilaku manusia. Alan Newell menjelaskan dalam Unified Theory of Cognition tentang perspektif psikologis pada komunikasi manusia secara rinci, di mana psikologi dan komunikasi memiliki hubungan yang erat, sehingga terkadang sulit untuk membedakan antara garis komunikasi dengan psikologi. Jadi, komunikasi dapat bermanfaat dari pendekatan psikologi yang relatif terkonsolidasi. Komunikasi interpersonal memiliki makna secara harfiah, yaitu terjadi di antara orang-orang. Di satu sisi, semua komunikasi terjadi di antara orang-orang, namun banyak interaksi tidak melibatkan kita secara pribadi. Komunikasi ada di dalam sebuah rangkaian dari impersonal ke interpersonal. Inti dari komunikasi interpersonal adalah berbagi makna antara manusia. Di dalam sebuah komunikasi tidak hanya bertukar kata, tetapi terdapat pertukaran makna yang diseratkan oleh kata-kata dan perilaku satu sama lain. Kierkegaard berpendapat bahwa manusia memiliki ide-ide yang terbentuk di dalam pikiran yang kemudian disampaikan kepada orang lain melalui proses komunikasi. Mark L. Knapp dan John Augustin Daly dalam Handbook of Interpersonal Communication menyatakan bahwa komunikasi interpersonal dapat berarti kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang secara tertulis maupun komunikasi lisan. Jenis komunikasi ini dapat terjadi baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok, yang berarti mampu menangani orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda dan membuat orang merasa nyaman. Gestur seperti kontak mata, gerakan tubuh merupakan bagian dari komunikasi interpersonal. Fungsi yang paling umum dari komunikasi interpersonal adalah mendengarkan, berbicara, dan resolusi konflik. Jenis dari komunikasi interpersonal bervariasi, dari verbal ke non-verbal, dan dari situasi ke situasi. Komunikasi interpersonal melibatkan komunikasi tatap muka, dan dengan cara itu bisa mencapai tujuan yang sesuai. Fokus komunikasi interpersonal menekankan pada proses orang yang berinteraksi daripada prosesnya yang dimensi afektif serta kognitif yang diambil dari perilaku dan ilmu-ilmu lain serta dari humaniora, serta menyangkut baik verbal maupun pesan dan tanggapan manusia nonverbal dan mewakili penekanan pada penyelidikan objektif dari pengalaman komunikasi orang ke orang. Salah satu teori psikologikal modern yang paling mudah diakses adalah analisis transaksional. Dikemukakan oleh Eric Berne pada tahun 1961, menyoroti hubungan antara perilaku bahasa dan komunikasi interpersonal proses dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Eric Berne mengatakan bahwa komunikasi verbal, khususnya tatap muka, bersifat interpersonal, berada di pusat hubungan sosial manusia dan psikoanalisis. Analisis transaksional adalah psikologi sosial dan metode untuk meningkatkan komunikasi. Teori ini menguraikan bagaimana kita berkembang dan memperlakukan diri kita sendiri ketika kita berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain.
Inti dari analisis transaksional terletak pada prinsip bahwa ketika kita berkomunikasi, kita melakukannya dari satu keadaan alter ego kita sendiri, yaitu orang tua, anak, dan dewasa kita. Berdasarkan keadaan kita mengirimkan stimulus atau respon, orang yang mengkomunikasikan stimulus disebut agen, sedangkan orang yang menanggapi disebut responden. Orang tua adalah suara otoritas kita, sikap yang dipelajari dan diperoleh yang telah kita kembangkan sepanjang hidup kita. Orang tua adalah kumpulan besar rekaman di otak tentang peristiwa eksternal yang dialami dan dirasakan selama kita masa kecil. Menurut pandangan para psikolog, mayoritas peristiwa eksternal yang dialami oleh anak adalah imitasi dari orang tua, kerabat, guru, dan juga tetangga. Keadaan ego ini secara tepat disebut orang tua. Sebaliknya, bagi orang tua, anak dibentuk oleh reaksi dan perasaan internal kita terhadap peristiwa eksternal di masa kanak-kanak. Kita dewasa adalah kemampuan bawaan kita untuk berpikir dan menentukan tindakan dan komunikasi kita berdasarkan data yang diterima. Dengan kata lain, orang tua adalah kita yang mengajarkan konsep hidup, dewasa adalah konsep pemikiran kita tentang hidup, anak adalah konsep hidup yang kita rasakan. Ketiga hal ini bisa digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku manusia. Menurut Scott, kebutuhan interpersonal dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu inklusi, kontrol, dan juga kasih sayang. Inklusi mengacu pada kebutuhan untuk memelihara hubungan yang memuaskan dengan orang lain dan memiliki keterlibatan dan rasa memiliki yang cukup. Kontrol dikaitkan dengan kebutuhan akan pengaruh dan juga kekuasaan. Dan kasih sayang mengacu pada kebutuhan akan persahabatan, kedekatan, dan juga cinta. Setiap kebutuhan interpersonal seseorang berbeda. Kesadaran akan kebutuhan interpersonal individu akan memungkinkan kita untuk lebih memahami perilaku komunikasi mereka. Sistem Scott menunjukkan bahwa sukses dalam pertemuan interpersonal adalah salah satu di mana kebutuhan interpersonal seseorang tercukupi. George C. Humans pada tahun 1950 mengidentifikasi 3 unsur yang hadir ketika individu memperoleh bersama untuk melakukan beberapa tugas, yaitu sentimen, aktivitas, dan juga interaksi. Aktivitas, interaksi, dan sentimen ini semuanya saling bergantung, yaitu sebuah peningkatan atau penurunan salah satu elemen mempengaruhi 2 elemen lainnya. Kedua pandangan ini menonjolkan sisi psikologis masalah dalam mengembangkan hubungan interpersonal saat berkomunikasi satu sama lain. Harry Stack Sullivan pada tahun 1892 sampai dengan 1949 merupakan pelopor dalam bidang psikoanalisis interpersonal. Dia percaya bahwa psikiatri adalah studi tentang apa yang terjadi antara orang. Hal ini berbeda dengan paradigma Freud yang menekankan pada apa yang terjadi di dalam diri manusia. Menantang teori psikoseksual Freud, Sullivan mengemukakan teori psikiatri yang berfokus pada peran hubungan interpersonal, masyarakat, dan budaya sebagai penentu utama pengembangan kepribadian dan psikopatologi. Baginya, kepribadian adalah entitas hipotetis yang tidak dapat diamati atau dipelajari secara terpisah. Situasi antar pribadi di mana itu dimanifestasikan. Satu-satunya cara kepribadian dapat diketahui adalah melalui media dari situasi antar pribadi. Terdapat hubungan yang konkret dan kompleks antara bahasa, perilaku, dan komunikasi interpersonal. Psikolog sosial berfokus pada perilaku di hubungan interpersonal. Penelitian mereka berfungsi sebagai pintu gerbang untuk penelitian yang meneliti komunikasi di hubungan interpersonal. Psikolog sosial seperti Heider berfokus pada perilaku dalam konteks komunikasi interpersonal. Teori Heider tentang psikologi naif menyatakan bahwa individu bertindak sebagai pemerhati dan penganalisa perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jurnal ini menghasilkan kesimpulan yaitu eksplorasi dan penjelasan yang tadi saya jelaskan memunculkan hubungan intrinsik dan ekstrinsik antara psikologi dan komunikasi antar pribadi. Peneliti di bidang komunikasi interpersonal sebagian besar diuntungkan oleh pendekatan sosial psikologis untuk komunikasi interpersonal. Temuan ini memungkinkan mereka untuk bergerak lebih jauh dalam kemajuan penelitian dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep inti komunikasi interpersonal.
Teori-teori yang dikemukakan oleh para pelopor di bidang komunikasi dan psikologi membantu mereka meluncurkan penelitian baru, baik dengan memberikan hipotesis yang dapat diuji atau dengan menyediakannya dengan pendekatan heuristik untuk temuan penelitian mereka. Saya rasa cukup sekian mengenai penjelasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Neng Fatima Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.